tergantung alam sebenarnya. Karena dari khatulistiwa ini cuaca suka berubah-ubah, kadang musim hujan, musim panas. Lebih tinggi petani dikasihkan sama kalau Selamat datang di Raso Jaya, sebuah daerah Kalimantan Barat yang dikenal sebagai sentra pertanian. Terletak tidak jauh dari kota Pontianak, Raso Jaya menawarkan pemandangan lahan pertanian yang luas dan subur. Di sini, kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan tanah yang mereka olah setiap hari. Menanam padi, sayuran, dan berbagai komoditas lokal menjadi aktivitas utama para petani di daerah ini. Raso Jaya mencakup area yang cukup luas, yaitu sekitar 111,7 km dengan hamparan sawah dan lahan pertanian yang membentang sejauh mata memandang. Raso Jaya juga terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Raso Jaya Umum, Desa Raso Jaya 1, Desa Raso Jaya 2, Desa Raso Jaya 3, Desa Bintang Emas, dan Desa Pemantang 7. Masing-masing desa memiliki karakteristik dan komoditas unggulan tersendiri. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Raso Jaya mencapai 30,851 jiwa dengan total 15,779 jiwa laki-laki dan 15,72 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani. Menggantungkan hidup pada hasil bumi, kehidupan sosial masyarakat di sini sangat erat, dengan gotong royong menjadi bagian penting dari mereka keseharian. Pertumbuhan jumlah penduduk juga diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian, menjadikan Raso Jaya sebagai daerah yang mandiri dalam Ya alhamdulillah di akhir tahun kemarin dan di awal tahun ini musim penghujan, jadi banyak masyarakat petani itu ya sedikit terhambat pertanian, walaupun itu namun hasil dari pertanian itu harganya meningkat karena mayoritas petani yang ada di desa Raso Jaya ini adalah para petani jagung. Petani ini sangat diminati, bukan hanya pada kami nih yang udah usia lanjut. Jadi generasi juga alhamdulillah yang bahkan umur di bawah 40 tahun juga sekarang banyak pekerjanya di bidang pertanian. Jadi karena keterbatasan lowongan kerja di bidang industri, di bidang mungkin yang PNS ataupun yang hal-hal lain, maka banyak masyarakat yang ada di desa Jaya yang anak-anak mudanya banyak kerja di bidang pertanian. Itu ada seperti cabai, jagung, ada jahe, juga banyak. Alhamdulillah kalau dari kami dari desa, alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kami memberikan bantuan bibit jagung itu melalui dana yang dianggarkan dari ketahanan pangan yang ada di desa Jaya. Yang alhamdulillah cukup signifikan, anggaran itu besar sekitar 70 juta lebih yang kita bagikan kepada masyarakat yang ada di desa Raso Jaya, dua melalui Gapoktan dan melalui produk yang ada. Juga di tahun-tahun kemarin juga kami memberikan ini tanaman tahun. Juga pada tahun kemarin juga kami mencoba membangun lumbung pangan yang ada di sebelah, walaupun kondisinya belum selesai. Yang alhamdulillah mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun bisa selesai, yang nantinya bisa multifungsi gedung itu. Jadi itu menggunakan dana dari ketahanan pangan untuk sebagai lumbung pangan yang ada di desa Raso Jaya. Juga di tahun-tahun ini juga kita hanya terbatas dari kemampuan kita menganggarkan bantuan benih yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada di desa. Juga ya paling sosialisasi yang ada melalui permukaan yang ada, juga melalui KPA yang ada di desa Raso Jaya. Alhamdulillah satu-satu ini kejadian baik. Sebenarnya yang saya kemukakan tadi di depan bahwasanya faktor alam, karena di wilayah kita ini kan ada 2 musim penghujan dan musim kemarau. Di musim penghujan seperti saat ini kondisi curah hujan cukup tinggi, ekstrim,
Jadi banyak lahan-lahan para petani yang terdampak banjir. Jadi banyak yang gagal panen, juga walaupun panen hasilnya turun drastis. Juga tadi dari hasil panennya turun drastis, harganya meningkat. Kalau dihitung itu benar-benar uang, kurang lebihnya itu aja. Jadi kurang lebih hasilnya kalau dihitung dari nominal uangnya. Tapi kalau dari hasilnya pertanian sedikit menurun, namun dari hasil harga sedikit meningkat karena hasil pertanian itu tergantung dari harga pasar. Semakin banyak hasil pertanian maka makin turun harga, makin sedikit hasil pertanian maka harga makin mahal. Juga faktor yang saat ini gejala kami ini banyaknya penyakit pertama yang menyerang jagung itu adalah penyakit gulai. Gulai itu tidak mungkin berbuah, bahkan bisa mencapai 75% menyerang tanaman yang ada di pertanian. Contoh saya pernah mengalami sendiri, 1/4 hektar itu biasanya kita mendapatkan 25 sampai 30 karung, kena serang itu tinggal 15 karung aja, 50%. Bahkan ada yang sampai habis, tinggal ibaratnya 1 karung pun tidak ada. Itu tantangan kami saat ini. Jadi sekarang dengan kondisi alam juga faktor yang ada penyakit itu tadi. Kalau hama sekarang banyak racun-racun yang ada di toko pertanian sudah teraktifasi lah. Dalam penyakit ini yang sampai saat ini hanya bisa pencegahan, mengobati tidak bisa. Juga kalau di musim kemarau, biasanya di bulan 7, bulan 8, itu juga hasilnya biasanya agak turun karena faktor kekeringan tanah. Nah itu aja cuma bedanya yang ada. Kalau sampai saat ini harga fluktuatif sih. Para petani bisa untuk modal, bisa untuk menyisihkan kebutuhan negara. Harapan saya khususnya bagi masyarakat desa Rasojaya 2 sendiri, jadi janganlah sampai meninggalkan petani sebenarnya. Karena terus terang aja, harapan pertama kalau kita meninggalkan petani, maka kita mau kerja di mana sekarang. Banyak lahan-lahan kosong yang ada di wilayah desa Rasojaya 2 kita manfaatkan, kita buka lahan untuk pertanian. Juga harapannya juga pemerintah desa terutama subsidi pupuk yang karena kalau para petani kami ini, petani kecil ini tidak menggunakan pupuk subsidi maka hasilnya akan turun drastis. Karena pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi harganya itu jauh. Kalau pupuk subsidi itu standarisasi di petani itu kurang lebih 100.000, tapi non subsidi itu di atas 300.000 per 50 kilo. Maka kalau apabila kita menggunakan non, maka hasilnya pasti akan drastis. Bahkan hanya untuk modal biasanya. Kalau buat sekarang mungkin kalau di generasi di bawah saya kemungkinan kalau disuruh jadi petani mungkin agak nggak mau kali ya. Karena pertama sekarang pupuk segala macam mahal, pupuk subsidi agak susah, bantuan dari pemerintah di beberapa tahun ke belakang juga jarang juga, kan agak susah kalau anak-anak kita sekarang. Kecuali mereka memang nggak dapat kerjaan, lahan ada, ya nggak mau petani. Mayoritas penduduk di Desa Rasojaya 2 adalah petani. Hal ini dikarenakan Rasojaya merupakan wilayah yang dikenal sebagai penghasil jagung manis dan memiliki banyak lahan pertanian. Selain itu, banyak transmigran Jawa yang juga menjadi petani di daerah tersebut, dan mereka telah berintegrasi dengan penduduk asli yang mayoritasnya suku Melayu. Saat peluang kerja di bidang industri semakin sulit didapat, pertanian justru menawarkan harapan baru. Generasi muda yang dulu mengidolakan karir di kota, kini mulai melirik potensi desa. Mereka menyadari bahwa bertani bukan sekedar warisan, akan tetapi juga peluang yang nyata. Regenerasi petani muda ini membawa angin segar bagi keberlanjutan sektor pertanian. Mereka tidak hanya ingin menjadi tradisi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru di tanah kelahiran mereka. Cuaca yang tidak menentu, curah hujan yang tinggi, dan tanah gambut yang rentan terhadap perubahan iklim
menjadi tantangan besar bagi mereka. Hasil panen yang menurun menjadi kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, yaitu sering hama serta penyakit tanaman yang sulit dikendalikan membuat produktivitas pertanian jauh dari harapan. Di tengah perjuangan mempertahankan hasil panen, para petani juga dihadapkan pada realita lain, yaitu kenaikan harga. Harga yang naik seringkali justru ditentukan oleh fluktuasi pasar, bukan sepenuhnya oleh jerih payah mereka. Ketergantungan pada pasar membuat para petani berada pada posisi yang sulit, yaitu di satu sisi hasil panen berkurang, di sisi lainnya juga harga jual tidak dapat diprediksi. Bagi para petani, pupuk adalah kebutuhan vital, namun kenyataannya perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi sangat jauh. Pupuk subsidi menjadi pilihan utama karena lebih terjangkau, akan tetapi ketersediaannya seringkali tidak mencukupi. Di tengah situasi ini, harapan para petani sederhana saja. Adanya dukungan yang lebih konsisten dan merata dalam penyaluran pupuk subsidi. Mereka percaya dengan akses yang lebih mudah dan harga yang terjangkau, produktivitas pertanian akan lebih meningkat. Awal mulanya ya langsung tanam hortikultura. Itu kami pilih dari jenis tanaman yang mudah perawatannya. Yang kedua itu untuk resiko kegagalan sangat kecil, ditambah lagi harga jual yang standar. Yang namanya orang pemula tetap tetap ada kegagalan, ya kan? Enggak seperti apa yang kita pikirkan, ya kan? Kita rencananya ibaratkan dengan modal sekian, dari modal benih, pupuk, tenaga, harapan kita hasilnya tadi ini bisa untuk menutupi. Tapi pada kenyataannya di awal pertama itu enggak seperti apa yang direncanakan. Tetapi di tahap keduanya, di musim keduanya itu alhamdulillah, karena pengalaman di pertama tadi itu menjadi pelajaran. Nah, ini kalau boleh cerita sedikit, bermula terjun petani, tetap ada pergerakan ekonomi. Yang tadinya kita bekerja sebagai karyawan swasta, ya kan, setiap bulannya kita mendapatkan hasil pasti, ya kan gitu. Begitu kita bertani, itu kan hasil kan nggak pasti, ya kan. Jadi kita harus menunggu rentang waktu yang dibutuhkan untuk hasil panen. Setelah kita mendapatkan hasil panen dan ini tidak bisa langsung menjadikan uang, otomatis hasil panen ini kan dibawa ke pasar dulu, ya seperti itu. Jadi ada prosesnya. Jadi selama 2-3 bulan ibaratkan memang untuk ekonomi keluarga itu memang agak menurun, nah, seperti itu. Tapi di musim berikutnya kami bisa untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Kalau untuk pertanian hortikultura saya rasa udah nggak ada. Tapi kalau untuk pertanian padi itu masih seperti ini. Tradisi kami ini kan dari Jawa. Raso ini kan daerah transmigrasi dari Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka kebiasaannya dari dulu di sana itu setiap mau tanam dan mau mau panen itu mereka ada seperti memasang seperti sesaji ya. Memasang sesaji ditempatkan dulu, ya kan, baru tanam. Nah, setelah panen nanti dia dipetik buah helai ya. Buah helai itu seperti pengantin laki perempuan. Nah, itu digantung di rumah. Nah, menandakan bahwa mau panen. Itu pagi masih. Tapi kalau selama saya bertani, cuaca memang nggak bisa diprediksi ya. Terus untuk curah hujan juga nggak bisa diatur. Terus sinar matahari pun kita nggak bisa ngatur untuk kelembapan tanam. Jadi kita tadi banyaknya kegagalan yang ada di pertanian, khususnya Kalimantan Barat, Pontianak khususnya itu kan di cuaca. Karena dari segala peristiwa ini cuaca
berubah-ubah, kadang di musim hujan, musim panas, nggak stabil. Perkiraan kita tanam padi misalkan kan, ini di musim hujan, ternyata musim panas. Tapi mau nggak mau karena udah waktunya, ya harus ditanam kan seperti itu. Ketika panen, dikiranya musim kemarau, ternyata ada masih curah hujan. Nah itu menjadi kendala. Kalau di padi itu ada yang namanya serangan tikus. Yang kedua itu wereng. Terus yang ketiga ini faktor penyakit blast. Nah, ini yang merugi total. Itu hitungannya total. Nah, kalau untuk menanggulanginya ya, kalau untuk mencegah, tapi kalau untuk mengobatinya kalau udah terlanjur nggak bisa. Karena kalau tikus itu makan habis. Terus kalau wereng itu baru mau isi, paling sakit itu disesep sarinya, jadi tinggal kulitnya. Terus kalau blast itu belum buah, masih putih. Nah itu udah mati kering. Cuaca, sebuah elemen alam yang tak dapat dikendalikan, seringkali menjadi momok bagi para petani. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu menghadirkan tantangan besar dalam menjaga hasil panen tetap optimal. Curah hujan yang tidak sesuai perkiraan kerap kali menjadi penyebab utama kegagalan panen. Ketika hujan turun terlalu deras dan terus-menerus, tanaman pun terancam busuk atau bahkan terendam banjir. Padahal, bagi petani air yang berlebihan bukanlah berkah melainkan bencana. Tetapi, di sisi lain, kemarau yang berkepanjangan juga menyulitkan untuk mereka. Kekurangan air membuat tanaman layu dan tidak berkembang. Bahkan, beberapa jenis tanaman mati sebelum waktunya. Upaya penyiraman secara manual seringkali tidak mencukupi, terutama ketika sumber air mulai mengering. Tradisi unik yang masih dipertahankan dalam bertani yaitu bertani secara tradisional. Bagi para petani, gagal panen adalah mimpi buruk yang selalu dihindari. Namun, ada kalanya resiko kegagalan sangat kecil, terutama ketika cuaca mendukung dan tanaman tumbuh dengan baik. Saat hasil panen sangat rendah, petani tetap bersyukur, baik saat harga jual rendah maupun tinggi. Mereka juga memahami bahwa bertani adalah perjuangan penuh ketidakpastian. Kita pemasarannya juga kalau bulan ini di sini kan ada yang ini ada di harga daripada kita ngambil dari petani itu harusnya pasar sini dari pedagang tangan di sini aja dari tempat kita sendiri. Terus petani sih lebih butuh kalau dari pemerintah bisa ngambil petani lebih tinggi, petani dikasihkan sama kalau kita yang belikan di bawah dari Di tengah dinamika harga pasar yang kerap berubah, para pedagang menyimpan harapan besar kepada pemerintah. Harapan itu sederhana, namun bermakna. Adanya keadilan dalam rantai distribusi pangan. Petani harus memberikan harga jual hasil panen dengan harga yang sama kepada semua pedagang. Mereka berharap pemerintah dapat hadir sebagai penengah, menciptakan sistem harga yang transparan dan merata. Dengan begitu, tidak ada lagi pedagang yang dirugikan akibat perbedaan harga, dan roda perekonomian pun dapat berputar lebih adil bagi semua. Ketika panen tiba, bukan mereka yang paling diuntungkan. Hasil panen langsung dikumpulkan dan diserahkan kepada bos atau pedagang besar. Petani hanya menerima harga yang ditentukan, sepihak rendah dan jauh dari layak. Ironisnya, hasil panen itu kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Sistem ini terus berjalan, membuat para petani tetap terjepit di rantai paling bawah, bahkan untuk hasil jerih payahnya sendiri.